Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Penguji serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami dalam proyek yang berjudul Longmat Sweet Korban. Presentasi terbagi menjadi dua termin. Termin yang pertama yaitu termin sesi pemaparan materi. Termin yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dan juga menyampaikan visi kami dalam kegiatan ini. Introduce myself, my name is Nova Musa Kusuma, absen 6 libur. Tugas saya di divisi penjualan. Tugas saya yaitu menyiapkan stand dan juga perlengkapan yang digunakan pada saat berjualan. Introducing myself, my name is Fatma Falasanda, nama Tikam Dosandiko. Dalam kegiatan ini saya terlibat di bidang marketing. Dalam kegiatan ini saya menganalisis dan mengimplementasikan target dan pasar, merekap hasil penjualan dan melakukan survei. My name is Aureliana Santopianovian, number 6. Divisi saya yaitu marketing sebagai promosi. Saya menggunakan teknologi media sosial Instagram dan WhatsApp untuk menarik para pelanggan dan mempromosikan apa yang kami jual. My name Yoga Abdul Rahman, number 13 port. Saya bertugas sebagai penjual. Di jualan saya bertugas sebagai melayani pelanggan, lalu menawarkan produk kepada pelanggan. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih, absen nomor 2. Saya bertanggung jawab tentang pengadaan. Pengadaan adalah penyediaan bahan HP yang akan dipromosikan kepada pelanggan. My name is Zara Firdaus, number 36. Pada kegiatan ini saya bertanggung jawab di bidang keuangan yang tugasnya mereka serta mengelola pemasukan keuangan pada penjualan sukarban. My name is Ibu Zara, nomor absen 31. Divisi saya yaitu keuangan. Di sini saya merekap pengeluaran keuangan. Baik, pada termin yang pertama yaitu sesi pemaparan materi akan diawali oleh rekan saya, Karen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Longmat. Longmat atau logistik market juga dikenal sebagai pasar logistik atau pasar distribusi, merujuk pada sektor ekonomi yang terlibat di dalam pengelolaan dan pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aura. Baik, pengertian sweet korban yakni sweet yang berarti manis dan korban yakni kondok and banana. Sweet korban sendiri menjual beberapa produk makanan dan minuman seperti kondok, pisang nugget, dan es mojito. Sweet korban juga menjual di stand offline maupun menerima pesanan di online. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, akan saya jelaskan tentang indikator yang harus dicapai. Yang pertama yaitu pengadaan, yang kedua produksi, yang ketiga pengelolaan pergudangan, yang keempat teknik distribusi, yang kelima pelayanan pelanggan, dan yang terakhir yaitu marketing dan promosi. Selanjutnya yaitu aktivitas logistik. Yang pertama yaitu pengadaan. Dalam melakukan pengadaan, kami memilih supplier dengan harga dan kualitas sesuai kebutuhan kami, serta kami juga menentukan lokasi yang strategis dengan supplier dan juga jarak lokasi kami dari supplier tersebut untuk meminimalisir biaya. Yang kedua yaitu produksi. Dalam memproduksi makanan dan minuman, kami menggunakan bahan yang sudah dibeli dari supplier. Kemudian kami membuat adonan pisang nugget dan kondok. Kemudian kami daftar ke dalam freezer. Dan jika ada yang memesan, kami langsung menggorengkan dan menyajikan dalam kemasan yang aman yang nantinya akan dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya rekan saya Yoga. Baik, akan saya lanjutkan untuk aktivitas logistik yang ketiga yaitu pengelolaan pergudangan. Dalam hal ini kami menyimpan bahan produksi dengan mengklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan sifat bahan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik distribusi. Dalam teknik distribusi penjualan online, kami menggunakan sistem COD dengan mengukur jarak stand dengan pelanggan dengan efisien, efektif, dan juga minim biaya. Lalu untuk penjualan online dan offline kami Makannya di sini ya.
Lalu untuk penjualan online dan offline, kami membuka mulai jam 2 siang sampai setengah 6 sore, yang jika pesan langsung kami layani atau bahkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hanif. Saya akan melanjutkan aktivitas seperti pelayanan pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kami memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan keramahan, kebersihan, dan tanggap dalam melayani pelanggan. Untuk marketing dan promosi, kami menganalisis target dan tren pasar yang saat ini, memilih produk yang digandrungi oleh para remaja saat ini, mempromosikan produk yang dengan memanfaatkan media sosial Instagram dan WhatsApp. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media promosi yang kami gunakan, yaitu menggunakan Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya, ini adalah alur kegiatan kami selama melakukan proses penjualan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan konsumen. Yang kedua, penentuan produk yang akan kami jual. Yang ketiga yaitu pengumpulan modal awal dan pemilihan supplier. Selanjutnya yaitu persiapan pengadaan barang. Setelah itu pemilihan barang ke supplier yang sudah kami pilih. Setelah itu membuat logo dan poster promosi. Selanjutnya persiapan penjualan untuk stand offline. Setelah itu melakukan penjualan produk mau offline maupun online. Setelah itu mereka melakukan keuangan dan evaluasi hasil penjualan. Setelah selesai kami melakukan pengerjaan laporan dan hasil laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang mendukung dalam kegiatan kami. Yang pertama terdapat data supplier. Dalam memilih supplier, kami mempertimbangkan kualitas yang baik, harga yang terjangkau, dan lokasi yang strategis yang dekat dengan lokasi produksi kami. Selanjutnya, dokumen yang kedua yaitu dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengadaan pisang nugget. Yang kedua, pengadaan bahan baku produk. Dan yang ketiga, pengadaan bahan baku membentuk. Saya akan mengambil salah satu sampel dari pengadaan ini. Dalam pengadaan pisang nugget, kami membeli bahan baku pisang di pasar Regan dengan satuan cengkeh dan dengan merek pisang candi. Kami membelinya dalam keadaan baik. Kami juga melakukan negosiasi bersama penjual dan kesepakatannya kita membeli 3 produk pisang 3 cengkeh dengan harga Rp55.000. Selanjutnya yaitu dokumen cash flow dan laporan laba rugi. Kesimpulan dari dokumen laporan laba rugi kami yaitu omset kami dalam melakukan penjualan selama kurang lebih 6 hari yaitu Rp700.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp352.500. Jadi keuntungan bersih kami dalam kegiatan ini yaitu Rp347.500. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zahra. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan pada kegiatan ini. Sweet Korban menjual makanan serta minuman berupa kondok dengan menu utamanya yaitu pisang nugget dan es mojito yang dijual secara online melalui promosi media sosial dan juga stand offline. Pengadaan produksi, distribusi, serta marketing dan promosi yang efektif sangat berpengaruh dalam penjualan Sweet Korban. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan saran dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu memperbaiki tekstur aturan produk yang kurang berimbang sehingga dapat mengevaluasi letak kesalahan adonan ketika membuat kembali seperti kurangnya ragi. Yang kedua yaitu meningkatkan marketing di stand offline agar banyak pembeli seperti membeli brosur kepada. Dan yang ketiga yaitu menambahkan variasi penjualan
dan menyesuaikan target pasar seperti menambahkan variasi topping pada pisang nugget. Berikut adalah lampiran dari kegiatan. Baik, sesi yang pertama, sesi pengeluaran materi telah selesai. Kita memasuki di termin yang kedua, yaitu sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu Guru Penguji, bila ada pertanyaan dipersilakan. Ya, saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini cuma ingin memberikan masukan ya. Ini tadi Bu ini lihat di laporan kamu itu tentang dokumen logmark ya, itu terlalu kecil gitu ya, sampai-sampai di cetakan pun nggak bisa dibaca gitu loh ya. Aku ini terlalu mirip seperti itu ya. Paling tidak itu satu halaman dua gitu ya, dokumen lah gitu kan agak besar gitu loh. Nah itu berapa itu? Ada banyak ya gitu ya, gitu ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk data supplier itu kan ada supplier, lokasi, harga, nama barang itu ya. Kalau bisa nama barangnya itu dirinci ya, itu kan harga segitu, itu misalkan tepungnya berapa gitu ya, terus sih misalkan margin berapa gitu ya, jadi ada detailnya gitu ya. Jadi tadi waktu Bu ini baca itu harga sekian, ini berapa ya, ukurannya berapa, kan kita jadi bertanya-tanya gitu loh. Kalau misalkan harganya sekian, tapi tepungnya cuma setengah kilo, kan berarti kan mahal gitu loh maksudnya. Jadi kalau ada rinciannya kan kita bisa membayangkan, oh ternyata memang segini itu memang segini. Tolong nanti ditambahkan ya saya. Terus untuk tadi kan ada di kesimpulan ya, kalau nggak saran itu kan jika nanti kondok tidak mengembang, emang pernah tidak mengembang? Izin menjawab. Iya. Jadi itu sebenarnya kita mendapatkan masukan dari pelanggan. Itu katanya ini kurang mengembang ya, Mbak. Harusnya bisa jadi lebih besar kalau bisa namanya. Soalnya saya pernah buat katanya gitu. Oh gitu. Iya, jadi kita nerima masukannya. Oke, itu kira-kira kenapa? Kurang Misalkan evaluasi, iya, kurang lagi. Iya. Atau mungkin raginya sudah mati. Enggak, Bu. Kurang Iya, lagi ya. sebenarnya. Kan soalnya kan kalau mau ngetes ragi itu kan ada air hangat, Iya. kan ditaruh dulu, bisa duduk-duduk enggak kan Iya. gitu ya, terus baru Iya. dibuat ya. Berarti sudah dievaluasi ya? Iya, sudah. Ini cukup. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih. Berikutnya. Saya lihat keuangannya, lihat laporan keuangannya. Jadi kecil ya, Kecil sekali Pak. Iya. dibesarkan lagi. Oke. Iya. Itu penjualan berapa? 700.000 penjualannya. Terus harga pokoknya berapa? 350. Oh, terus untungnya, untungnya ya? Iya, Pak. Untungnya berarti ada Keuntungan bersih. 100% ya? Berapa persen? Untungnya berapa persen? Kalau kamu modalnya kan itu HPP-nya itu toh? Iya. Iya. Itu kan HPP itu apa? Harga pokok. Ya itu dari apa untungnya? Itu dari proses pengadaan kali, Pak. Sama Modal awal. pengadaan dengan Rumusnya itu apa? Oh. HPP itu apa aja? HPP itu loh. Jadi kan Bagiannya apa aja? Biaya produksi, ya kamu muncul HPP segitu itu rinciannya mana? Rinciannya HPP ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Lah kok muncul itu dari hitungnya? Itu kita
Kita mau tahu pengeluarannya, Pak. Oh, pengeluarannya, oke. Pengeluarannya mana pengeluarannya? Ini yang cash flow. Cash flow-nya berapa pengeluarannya? 340. Iya, 357. Itu berapa? 357. 352 itu dari total pengeluarannya, Pak. 347. Yang 352 itu total pengeluarannya. Pengeluaran. 347 itu penghasilan bersihnya. Oh iya, oke. Pengeluaran bersih. Yang saya tanyakan HPP itu apa saja rinciannya? Apa cuma bahan aja atau bagaimana? Iya, bahan Bahan aja. saja. Pengadaan bahan. Itu aja. Iya. Kamu kerja nggak digaji? Kayak dibayar ya? Nggak dihitung itu, ongkos kamu kerja. Apa gratis ongkosannya? Di hari yang kedua kita mengambil pengeluaran itu untuk makan, tapi cuma 1 kali, Pak. Makan semua. Iya, kita beli nasi goreng. Nasi goreng 2 buat ber-7. Oke, kalau kamu kerja itu melakukan pekerjaan itu kalau dilakukan berapa jam? Tiga jam setengah, Pak. 3 jam setengah. Ya, 3 jam setengah. Orang kerja itu kan normalnya berapa jam? 8 jam. 8 jam. Bahkan 7 jam. Kalau kamu 3,5 berarti kan separuhnya ya? Iya. Katakanlah kalau digaji UMR itu 3 juta, berarti kan satu hari 100.000. Nah 50.000 dikali-kali ini berapa nih? 7, 350.000 ongkosnya saja. Katakanlah agak murah, mungkin 25.000. Tapi karena nggak dimasukkan di sini, nggak ada itu. HPP-nya akhirnya kan cuma nggak ada biaya produksinya, nggak ada. Cuma bahan baku saja itu ya. Iya, Pak. Mestinya ditambah biaya tenaga kerja. Tenaga kerja. Nah, dihitung nah, cuma nggak dihitung itu kamu rugi kamu. Kalau sudah hitung ketemu nanti akhirnya kamu ngambil keuntungannya nggak sebesar itu. Nah, katakanlah HPP-nya itu akhirnya jatuhnya kan itu kan kalau saya lihat kan untungnya hampir 100% itu. HPP-nya 352, untungnya 347. Ya, hampir 100% loh untungnya. Jadi mungkin berikutnya diperbaiki cara buatnya ya. Dihitung tenaga kerjanya itu dihitung, jangan dibuat gratis. Ya itu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Adil. Berikutnya Bu Aulia, Pak Sas. Mau izin bertanya, gimana proses pembagian kerjanya? Proses pembagian kerja, jenisnya. Kedua, kira-kira apa dapat kekaliannya? Dapat positif ke kalian, misalkan bisa mengatur kerjasama atau gimana? Baik, paham ya? Ya. Pembagian kerjanya dan dampak positif yang dirasakan. Oke, dari nomor dari mana ya? 32. Kamu pembagian kerjanya apa? Persisnya apa? Ya, kalau bagian tugasnya bagian apa? Keuangan saya. Iya, jelas. Saya mengatur pengeluaran keuangan. Pengeluaran pendidikan aku,
kegiatan ini itu habis berapa? Itu bagaimana tadi? Keuangannya dijelaskan. Oke. Sampai ketemu urunannya berapa itu prosesnya seperti apa misalnya. Mulai dari awal. Awalnya kita urunan 20. Itu dari mana? Besar 20 itu dirumuskan dari mana, Nak? Urunan per anak 20. Iya. Menentukan 20 itu hitungannya dari mana? Yang dulu urunan siapa? Yang dulu ketuanya. Iya. Ada ketua apa enggak? Koordinator. Yang dulu koordinator. Ya. 20.000 itu dihitung dari mana? Siti nggak tahu dari mana? Nggak tahu. Oke, sekarang kemudian yang disampaikan Pak Sisi tugasnya ngapain? Mengatur pengeluaran. Mengaturnya bagaimana, Pak? Uangnya di kamu. Ya berapa? Yang kamu pegang uangnya berapa? Lihat saya lihat berapa? Misalnya uang yang kamu pegang berapa? Nah, kamu kemarin kerjainnya apa aja, Nak? Soalnya kamu kerjain apa aja? Itu produksi. Nggak tahu. Oh, jadi bukan di keuangan. Nggak usah lihat punya lihat sini dijawab. Jadi bukan di keuangan. Awalnya saya dibagi keuangan tuh, tapi saya nggak megang. Oh, jadi nggak pegang uang, jadi nggak tahu. Iya. Dapat berapa, keluar berapa. Ya, terus yang dilakukan kamu apa? Saya mau membantu produksi. Membantu produksi. Iya. Oke, sekarang di produksi melakukan apa aja? Saya membuat adonan pisang nugget sama Itu di rumah siapa proses produksi? di rumah orang. Di rumah Aurel. Oke. Nah, dari situ pengalaman apa yang kamu rasakan dari keuangan terus disuruh produksi itu bagaimana? Nah, main dijawab tapi nggak ada jatuh yang lainnya. 3, 2, 1, jawab. Apa Naim dirasakan apa? Berdasarkan dapat buat hal yang Apa? Mendapatkan hal-hal. Iya. Dari keuangan kan nggak tahu, sekarang kan ditanya ya. Terus itu perasaannya gimana? Ditanya,
tugasnya keuangan, tugasnya keuangan nggak tahu, tapi malah diproduksi itu perasaannya gimana? Kok semuanya nggak tahu temannya perasaanmu gimana? Biasa aja sih. Oh biasa aja. Berarti kamu tidak tahu tugasmu itu biasa saja ya? Tidak melaksanakan tugas itu biasa saja? Enggak Bu. Oh ya, sama. Terus? Siti, ayo saya tanya. Kalau lama dia kan nggak bisa jawab. Selain proses produksi, ngapain? Ada lagi nggak selain itu? Bagian apa? Indikator. Dampaknya apa buat kamu? Mulai dari yang bikin proses produksi tadi sampai bikin laporan itu apa aja? Rasanya itu gimana? Saya akhirnya jadi tahu Bu kalau bikin adonan itu muternya ke kiri bukan kanan. Saya jadi tahu Bu, kalau teman saya itu saya nggak dilibatkan di keuangan Bu. Saya jadi tahu Bu di Microsoft Word itu kalau rata tengah namanya Ctrl E. Loh saya, ayo. Saya jadi kurang tahu bagaimana mengatur keuangan, terus kalau produksi saya jadi tahu cara membuat. Kurang tahu bagaimana mengatur keuangan. Iya. Nggak tanya temannya. Aku ini bagian keuangan, nggak perlu keuangan ini. Piro saya ini keadaan kondisi keuangan kita itu berapa? Kamu nggak nanya? Atau nggak dijawab? Tanya. Enggak tanya. Coba tanya. Dan kamu biasa-biasa aja, meskipun tugasmu nggak kamu laksanakan. Nah, tapi di PKM nggak bisa kayak gitu ya. Ya. Jadi harus sesuai ya. Sebelahnya, kamu bagian apa? Karena siapa namanya? Zara, Mara. Kalian menang lagi ya? Kasih pepet-pepetan, bisa? Kapan kita pulang kak? Sip. Yang menang, saya menang boleh kan? Oke. Masuk ke keuangan. Apa? Masuk ke keuangan. Saya keuangan sama? Berdua. Berdua? Iya. Oke. Coba ceritakan laporan keuangan yang kamu susun ini. Prosesnya bagaimana? Awalnya Pengalamannya bagaimana? mulai dari iuran, Kan tugasmu, itu kan tugasmu ya. Tadi Pak Sam tanya, tugasmu itu bagian apa? Sudah ceritakan dulu. Apa itu? Itu sudah di papan. Kami melakukan turunan sebesar 20.000, terus membeli beberapa bahan ternyata yang nambah urunan 10.000. Oke. Kamu kan dapat uang 20.000. Itu kamu liatin, kamu catat atau kamu gimanain? Langsung dibuat habis. Hah? Langsung dibuat Nggak dihitung, nggak direkam. nggak direkam. Misalnya Novan 20 dicatat, Feren 20 dicatat nggak direkam. Nggak direkam. Pokoknya ngomong orang pulang pengen itu 160. Iya apa enggak? Iya. Hah? Semuanya bayar nggak? Iya. Bayar. Ada yang nggak bayar? Hanif bayar Hanif. Saya enggak. Hah? Sudah. Kamu catat? Kamu catat? Iya. Hmm? Nah, ongkos 210 dari mana? Gimana kelas dulu? Yang nyata 210 dari mana? 7 kali 3 Kan urunannya berapa? 20 ya? Iya. Kok ketemunya 210? Hah? Pokoknya dari kelompokku kan direkam mau bayar Pak. Mau bayar aku? Terus aku mau nyekel apa aku? Kasih tulis aku mau bayar aku. Ini yang kamu tuangkan dalam tulisan ini, itu harusnya kan ada kakaknya nih, nggak harus langsung diselesai, bisa kamu catat ya, atau mungkin di handphone misalnya, Novan bayar sekian, mau sekian, kan harus ada. Ada nggak? Nggak ada. Oke, sebenarnya mau yang bayar, ayo mau kabeh bayar. Mau Lisan saja.
bagian apa? Mundur dulu. Mundur dulu. Kamu bagian apa? Yang inisiatif iuran siapa? Inisiatif menentukan iuran siapa? Ayo cepat. Saya Berapa? 30 Bu. 30 lah. Saya apa 20 kan 10. 30. Jadi pertama waktu itu kita mengumpulkan 20. Setelah saya merinci itu ternyata kurang. Jadi saya minta tambahan 3, dapat 10.000. Jadi totalnya 30.000. Jadi hasilnya 210 itu. Terusnya Enggak, udah lisan di WhatsApp. aku ya mau lah di ngomong-ngomong. Bisa cok. Oke. Maju lagi sekarang. Setelah kumpul 210 kamu apakan uangnya itu? Ya usah. Kamu apakan? Jawabannya berarti saya kelola untuk apa? Kalau untuk apa? Untuk teman-teman Bu loh, kan jual apa-apa. Nah, kalau untuk apa nak? 210 itu jual untuk apa? Kalau di situ kan banyak pengadaan bahan baku itu tak kan? Kan itu ada prosesnya semuanya. Ada. Yang bagian keuangan siapa sih? Sini siapa? Sebenarnya Uang itu di siapa? Uang itu di siapa? di saya. Di saya Bu. Oh di kamu. Kamu bagian apa? Saya marketing promosi. Terus kenapa uangnya? Kenapa uangnya nggak diserahkan ke bagian keuangan? Waktu itu langsung ditemukan produksinya di rumah saya, terus dititipkan ke saya, terus akhirnya saya bawa itu. Dari siapa? Uang itu dari siapa? Dari hasil iuran. Iya, uang itu kan pasti dikumpulkan. Ya. Kumpulkannya di siapa? Oh, waktu itu di Zara. Dikumpulnya di sana. Ya. Dasarnya bingung apa? Karena duit hilang Duitnya dipegang siapa lah? Pegang kamu. Kamu nggak pernah pegang uang sama sekali. Nggak pernah pegang uang sama sekali. Itu dari mana dulu uang itu? Soalnya itu gini loh Bu, kan waktu pertama kali iuran itu kami langsung membelanjakan bahan baku. Ya saya tak tahu itu. Ya kan? Kamu itu anak tuh ngumpul itu langsung urunan. Iya. Hah? Iya Bu. Oh itu dikasihkan ke siapa? Oh, pertama kali itu tumbuhnya ke PMU. Ngomong gitu, urunannya semuanya dipegang Venom. Yang mandiri Venom. Iya. Kenapa enggak? Kan sudah dibagi bagian keuangan dan lain sebagainya. Iya. Kenapa itu yang kok kembali ke Venom? Soalnya itu waktu itu uangnya kan terlalu dibayarkan dia, lalu dibelanjakan, terus waktu itu uangnya itu di rumah, terus anak-anak ini bantu produksi aja. Maksudnya teman-teman ini bantu produksi aja. Terus pembagian itu apa artinya? Pembagian tugas itu artinya apa? Jadi awalnya itu sudah dibagi dengan keuangan, tetapi nggak ada yang bawa. Nggak ada yang bawa uangnya apa? Nggak ada yang mau membawa hasil urunannya? Ya, anak itu nggak ada yang membawa uang untuk urunan. Oh, nggak ada yang mau bawa. Oh, kenapa? Bagian keuangan nggak mau. Maksudnya uang yang terkumpul itu Uang yang terkumpul nggak ada yang mau bawa. Iya. Kenapa? Tapi kan udah dibagi divisi di awal tuh. Sudah. Kenapa kok nggak mau? Aku hilang. Nggak tahu saya Bu. Siapa sih di awal bagian keuangannya? Siti sama Zahra. Kenapa nggak mau bawa uangnya? Aku hilang. Bisa sendiri sama sekolah ya. Kan buat dia. Satu divisi. Kita emang nggak dikasih uangnya Bu. Oh, Dari awal tuh oh sudah tahu berarti ya. Ini ya koordinasi itu. Jadi kita tahu sisi posisinya, sisi dua sebelahnya, dua tugasnya apa? Satu divisi. Oh, kamu sendiri. Oh, sama ini. Apa? Pengadaan Pengadaan. Apa yang dilakukan? mencari membantu
mana ke mana berdasarkan hasil apa? Untuk pemilihan supplier Iya, dari mana ke mana bandingannya? dari yang dijelaskan sini. Tugasmu adalah apa aja? Sebutkan satu-satu. Wes gitu loh. Coba. Satu. Membandingkan harga. Yang kedua, Apa itu? Baik gantung bahan baku kualitasnya. Lanjut. sampai ke sana. Sudah itu toh? Sudah. Ganti nomor. Ganti nomor. Apa perbandingannya, sedangkan di pasar Margan itu di satu tiga cengkehnya itu 55.000, sedangkan pisang Nah, itu ngomong ada yang mau diomong. pisang candi tiga cengkeh 55.000, sedangkan di pasar buah sebelah Jagalan ini harga satu cengkehnya 33, 25. Dari beli yang 55. Ya, 23. Satu di sini 120. Soalnya pertamanya itu kan hari pertamanya kita beli di Jagalan, harga satu cengkehnya 25.000. Terus hari keduanya kita kehabisan stok, itu katanya Aurel di pasar Margan lebih murah. Aurel dapat info dari mana? Dekat rumahnya Bu. Dekat rumahnya. Terus apa lagi? Terus katanya ada pisang candi tiga cengkeh harganya 55.000. Ditawarkan? Dinegosiasi. Dinego dari berapa? Dari harga berapa? Dari harga berapa? Ini proses negosiasi loh. Dari harga 60 jadi 55. Iya. Tadi cengkeh 20 jadi 3 langsung 55. Negosiasi berhasil. Oke, dampaknya apa terhadap kamu? Setelah tahu 125, 155, mengetahui harga manfaatnya untuk kamu itu loh nak, kayak ganteng. selalu membandingkan Apa? selalu membandingkan Setelah dapat pembandingan itu manfaatnya untuk kamu apa? Ini saya tahu Bu, di pasar Margan itu lebih murah daripada pasar Jagalan. Dapat menentukan harga terbaik atau terendah. Sebelahnya, saya di penjualan itu sales ya? bertugas. Sales ya? Iya Bu, saya bertugas sebagai untuk melayani pelanggan yang datang setiap. Apa aja yang dilakukan? Melayani pelanggan, saya menawarkan produk dengan menyebarkan produk itu, salah satu produk, lalu saya memberitahu kalau harganya terjangkau, bisa menarik pelanggan. Kemudian apa lagi? Mungkin ada. Nah, oke. Untuk satu 34 juga ya. Berarti satu, kamu menawarkan, tugasmu adalah menawarkan harga ke pelanggan. Yang kedua adalah menjelaskan spesifikasi produknya. Dengan cara tadi apa? Menyebarkan. Nah, yang lainnya kayak gini ya nanti jawabnya. Kemudian ada lagi mungkin? Nah, terus yang transaksi siapa? Kalau pelanggan itu berminat, transaksinya bukan kamu berarti. Kamu bayarnya siapa?
Bayarnya siapa Nana? Bayarnya Kalau kamu tawarkan nih pelanggannya mau membeli, terus yang melakukan transaksi jual belinya siapa? Oke, jadi gini Mas, penjualan itu bisa melakukan transaksi, bisa tidak. Jadi kamu bagian deal, jadi apa tidak, gitu kan ya? Oke, sekarang pengalamannya apa yang dirasakan nih? pengalaman yang saya dapatkan dapat menarik pelanggan. Nah, ini Berapa pelanggan? banyak juga tahu. Banyak pokoknya ya, lebih dari satu. Ya. Nah, untuk sebelum ke sini, ini kita harus data loh ya, tahu data. Oke, berikutnya kita semua apa? Saya sebagai promosi. Coba dijelaskan tugasnya apa? Jadi saya mempromosikan produk menggunakan Instagram dan WhatsApp. Jadi pertama saya membuat poster link. Idenya, reaksinya ada. Jadi pertama saya membuat poster di Canva. Lalu saya juga membuat akun Instagram buat jualan, sama saya mempostingnya di story Instagram sama di status WhatsApp. Selalu WhatsApp berapa kali? Sekitaran Sehari. enggak Bu, jadi kayak berharian hari itu saya posting. Terus berapa orang yang diberikan dari Instagram berapa? Kalau dari Instagram enggak terlalu banyak Bu, yang banyak itu dari WhatsApp. Tahu itu. Iya, Berarti yang digenjot penjualannya di IG atau di WA? di WhatsApp. Beda berapa di WA? Sekitaran 15 orang. Bisa sekitar ya, itu harus pasti, makanya datanya harus dibuat ya. Oke, pengalamannya adalah Namanya saya jadi tahu bagaimana mempromosikan produk itu dengan baik. Soalnya saya Hubungannya apa dengan baik? Hubungannya apa? Kamu bilang sudah baik tadi hubungannya apa? Pandangannya. Pandangannya adalah barang itu Enggak. terjual. Oke, setelahnya pengalaman sendiri ya semuanya apa sekarang? Marketing dan promosi. Kamu ini avatar kali yo. Kok mau produksi, pengadaan, iuran. Jadi di sini saya bertugas sebagai avatarku, ya. Apa? Bagian apa? promosi marketing. Promosi marketing apa yang dilakukan? Mereka masih penjualan, menganalisis dan mengimplementasikan target dan tren pasar. Target pasar apa? Target pasar itu sasaran konsumen. Ya, sasaran konsumen siapa? Kalangan remaja. Remaja. Orang terdekat juga. Orang terdekat. Terus remaja-remaja yang suka makan-makan. Kalau sasarannya remaja itu ya kemasannya nggak kayak gini ya. Gitu. Iya. Sasaran remaja itu ya kayak mie gacoan itu kemasannya. Yang menarik gambarnya. Kalau ini bukan sasaran remaja. Sasaran ibu biasa. Ya, dia Oke, banyak. ayo. Pengalamannya tadi belum. Ya, dapat belajar bagaimana cara mereka
dibagi tetap harus dijalankan sendiri-sendiri ya. Tuh. Ya, oke, selanjutnya akhir. Menyiapkan stand dan juga perlengkapan yang dibutuhkan pada saat berjualan. Kasih bagian siapa sebagian Berjualan. Ya. Bagian sales kan kamu. Bagian sales kan, bagian penjualan yang tulisannya sales kan ya. Apa tugasnya? Tugasnya itu menyiapkan stand dan juga perlengkapan yang dibutuhkan aja. Seperti meja, terus juga tenda, sama motor. Bukan bagian penjualan, kamu kalau menyiapkan tempat itu. Kayak tadi itu dia paham tugas ini apa ya, ya. Oke, pengalamannya apa? Jadi mengetahui cara kita berjualan online, juga menyiapkannya. Koordinasi, pengalaman berkoordinasi. Berkoordinasi dengan teman-teman juga, yang bagian penjualan pengadaan. Yang membutuhkan koordinasinya apa? Membutuhkan bisa berkolaborasi dengan situasi apa yang memudahkan? Kamu komunikasi sama anak-anak ini gampang, teman-teman gampang ini karena apa? Ya? Oke. Terus yang menyulitkan? Maksudnya kan bagian sales itu pasti dia ingin barangnya siap, nggak tahu caranya gimana, barang itu aja. Barang, mbak? Ngasih 48 menit itu berarti kurang 22. Loh, Kan 70 menit, Bu. 60. Kan 7 orang. Waduh. Mungkin Pak Sas tadi kita bimbing, mohon maaf kita ini ya, apa namanya, kita fasilitasi untuk anak-anak ya, semoga bisa diterima ya Pak. Kemudian Bu Au sudah ya tadi Pak, 300 sekian. Oke, banyak. Iya, kalau saya sih menulisnya dari aktivitas logistiknya aja. Silakan jawab satu persatu dari 4 CP yang kemarin itu. Yang kalian kerjakan itu CP yang mana? Itu aja. Satu persatu. Yang kamu kerjakan itu hubungannya sama CP yang mana? Ya, terus kesimpulanmu apa? Udah. Dari depan dulu. Mereka sebenarnya apa? Ada pengadaan, pelayanan pelanggan, pengelolaan pergudangan, sama teknik distribusi. Yang kalian kerjakan pada aktivitas ini hubungannya sama KJP itu wakilkan salah satunya. Ya, mulai dari Roman. Hubungannya? Yang paling dominan di aktivitas. Hampir semua terlibat, tapi Yang
yang paling dominan yang mana? Pelayanan pelanggan. Nah, Saya kesimpulannya saya belajar melayani pelanggan, memberikan produk kepada pelanggan. Maksimal yang sebelahnya Kesimpulannya, sudah ada produksi. jadi kesimpulannya saya mengetahui barang-barang dan jumlah yang akan dibuat itu beberapa kali itu. Juga Kalau saya kenapa? karena saya dapat mengestimasikan waktu pengantar dan juga memilih jalur yang cepat sampai. Hanif pengadaan. Nah, Memberikan hal disampaikan. oh, Zara. Yang paling dominan? Ayo berani sekolah dulu. Oh, pelayanan pelanggan. Kesimpulannya apa? Padahal PTS dibahas kemarin. PTS lu panjang. Ayo dijawab langsung ya, Papa, ayo. Iya. Kenapa? Ayo langsung kesimpulan aja. Jangan pelanggan bu karena berat. Siti bingung. Masih bingung. Zah. Zara Siti bingung. sebelah. Zara sama Siti masih bingung. Pelajaran ini tuh tentang apa itu masih bingung. Pelayanan pelanggan. Kan milih pelayanan pelanggan tadi. Kenapa? Rasanya kenapa? Silakan jawab per individu. Penyimpanannya dari bahan baku itu bagaimana? Per individu dari bahan baku yang kalian beli. Ambil satu orang satu. Kamu nyimpannya bagaimana? Termasuk juga terkait dengan expired itu bagaimana cara mensiasati? Mulai dari Bapak. Cepat, 10 menit ya. Pilih salah satu bahan, jelaskan cara perlakuannya bagaimana, nyimpannya bagaimana, cek expired bagaimana. Bahan baku. Oh, sorry, oke. Yang keras. Menaruh di freezer. Volumenya naik. Untuk frozen food sosis kita taruh di freezer. Untuk menentukan expirednya kita lihat dari bungkusnya. Freezer itu kan ada suhunya. Suhu maksimum berapa, minimum berapa. Pas mati lampu ya opo. Tak cukup kita terima tonggo, boleh mati lampu deh, boleh terima tonggo. Iya. Suhu minimalnya berapa, maksimalnya berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ganti. Sirup. Oke. Saya letakkan di kulkas freezer. Sirup baru ke freezer. Wah,
bawah sendiri. Kenapa kok harus di kulkas bawah? Ya, tetap segar. Ya. Kalau suhu ruang kenapa? Ya apa Bu? Tapi apa? Ya, kami naruhnya di freezer. Oh iya, kalau alasannya kenapa antara freezer mana? Katanya kopi kan tadi lain. Kenapa harus di kulkas? Kan kalau dijual kan dia di suhu ruang loh. Iya. Nah, kenapa alasannya? Karena tempatnya Tempatnya apa? Ciri itu. Ayo. soalnya nggak ada tempat, nggak ada tempat tertulis. Enggak, maksudnya itu kalau dia disimpan, bukan dijual. Oh. Kalau disimpan nih di rumahku, misalnya karena kalau dia bidangnya, kalau dari sisi sirup itu di suhu ruang atau di kulkas atau bagaimana? Oh, di suhu Atau di suhu ruang. di suhu hangat atau bagaimana gitu loh. Di suhu ruang. Alasannya? Alasannya karena itu tidak mudah busuk juga. Jadi expirednya kan masih lama. Masa? Iya. Alright. Saya coklat keju. Saya Coklat. Oh iya. Ya. Salahnya. saya letakkan di kulkas saya sisi. Soalnya kalau di freezer nggak bisa dipakai. Ya, jadi saya letakkan di kulkas saja. Selain itu alasannya apa? Kalau suhu ruang kenapa? Bisa lama juga di semua. Mosok. Oh, di Alfamart itu suhu ruang berarti leleh ya? Silver Queen, susu segar, susu segar itu nggak bisa. Ini coklat kejunya sudah dibuka. Kemasannya. Itu harusnya itu ada asinnya tapi nggak mesti kan ada asinnya ya? Nggak mesti. Tapi coklat tetap utuh kan? Ya di file itu ya enggak. Nah, ayo ton, ya apa jawabanku? Kenapa kalau di suhu ruang? Kenapa kalau di kulkas? Kalau di suhu ruang itu kita pakai itu, pakai tempat. Kalau di kulkas, kalau di kulkas Sebaiknya diletakkan di mana penyimpanan seperti itu? di suhu ruang. Suhu ruang. Tapi tadi jawaban awalnya kulkas. Bener. Yoga. Ya, lemon. Lemon. Apa lemon ini? Saya taruh di freezer karena kalau taruhnya di suhu ruang itu, Terus kalau di suhu ruang itu nanti lemon itu di freezer. Di kulkas. Kulkas. Lemon buat TP kulkas. Siapa? ya cepat membusuk. Tidak jelas. Kira-kira penyimpananmu itu berapa hari sih untuk lemon sampai hari setengah bulan? Lemon suhu ruang nggak apa-apa tak boleh. Tidak apa-apa, tapi agak bisu-bisu. Kalau di kulkas. Nyuruh untuk bisu tapi agak bisu. Perbedaannya. Lemon masukin aja deh. Digentek. Sekitar 2 hari sampai 3 hari. 2 hari baru digunakan. Baru dipakai untuk produksi. Iya kok kak, itu iya enggak. Nah, tak kompak. Iya kok kak. Ya, wes. Kalau di kulkas, dimasukkan kulkas, apakah dia masih butuh wadah lagi atau langsung dilokok dulu? Dilokok freezer kan mau ya? Ya sekurangnya, nggak lemon atau freezer ya nggak tahu ya lemon nih. Kamu ya kok es lemon? Es kacang lemon. Dimasukkan ke wadah plastik. Dimasukkan ke wadah plastik. Ya, gue senang makan pernah buat tangan.
Nek sayur iki apa, nek coklat iku piye, nek pisang iku piye. Ya, termasuk sirup aja di kompreser. Mohon maaf Bapak Ibu, waktunya tinggal 3 menit lagi. Nggih. Cukup pada dulu. Pisang, ya apa? Ya bertahan berapa lama? Bertahan lama kalau di rumah? Ya tidak. Apa? Intinya bisa mentok. Bertahan lama sekitar 5 harian. 5 hari. Yakin aku. Tergantung Untuk membantu kualitas. Pak Bino gosok lah. Tergantung kualitas. Tergantung kualitas yakin. Ini namanya gimana? Sebelah. Tepung terigu kan? Tepung terigu dimasukkan pada air rapat bertahan beberapa minggu. Pada rapat itu apa ya? Kedap. Betul. Siti. Soda. Soda. Penyimpanannya? Alasannya? Kira-kira untuk produksimu, kamu butuh berapa? Seandainya 1,5 liter nih, itu jadi berapa? Dan dia bertahan berapa lama kalau sudah dibuka sampai habis? Sampai expired tapi kamu beli sih. Sebelum expired. Hah? Sebelum expired? Apa itu expired? Sprint. 1,5 liter itu kalau sekali dibuka di proses produksi dia habis berapa hari? Kalau 1,5 liter untuk berapa produk dan berapa produk dan habis berapa hari? Kira-kira. Kalau di aktivitas ini untuk rekor terlalu second mili. Izinnya dari 12 produk. 12 produk. Iya. Habis dalam berapa hari 12 produk? Dalam 1 hari. Jadi 1,5 liter itu langsung habis 1 hari. 1 hari. Berarti tidak perlu penyimpanan. Ya Eh, enggak lah langsung buka. Iya, tapi pengadaan itu baru penyimpanan. Pengadaan lagi Dibuka? Enggak kan? enggak. Enggak, Kan ya? itu sudah habis. Kita melakukan pengadaan lagi. Oke, sudah. Silakan ditutup, waktunya sudah habis. Baik, sesi yang kedua, tanya jawab telah usai. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.